Ya udah ya. Komisioner kami yang juga punya pengalaman banyak, bukan saja karena dia dan urusan, jadi memang mekanismenya tetap dalam mekanisme kami, ya kami berusaha dengan sangat keras untuk tetap akuntabel dan transparan. Namun demikian, memang jika dibutuhkan karena kebutuhan sesuai dengan undang-undang TPKS, ya model pengumumannya kapan diambil keterangan dan sebagainya bisa setelah peristiwa terjadi, gitu ya. Jadi ini untuk semata-mata untuk kepentingan bagaimana proses khususnya terkait kasus tersebut dalam dimensi Bu Putri bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, yang kedua, ini agenda kedua ya, update bahwa tim saat ini melakukan 2 hal. Ya, yang pertama adalah agenda tim ya. Yang pertama memang kami sedang menyandingkan semua yang sedang kami peroleh, ya, baik dari Jambi, baik dari pendalaman dokter, cyber, dan berbagai keterangan yang lain. Itu yang pertama. Untuk persiapan kami hari Rabu untuk melaksanakan balistik, ya. Yang berikutnya adalah besok juga masih ada pemeriksaan untuk cyber. Kan kemarin Pak BK mengumumkan dari 15 HP masih ada 5 HP yang belum diberikan keterangan karena masih proses, dan itu akan diselenggarakan besok. Nah, oleh karenanya tim hari ini memang meletakkan semua bahannya biar agak lebih tajam, gitu ya. Itu persandingan dari keterangan satu ke keterangan yang lain dan sebagainya. Jadi melihat apakah ada kesesuaian ataukah ketidaksesuaian. Seperti ini, kalau di hukum pembuktian itu ada di model pembuktian. Yang kedua, ya, karena memang beberapa waktu yang lalu kita juga mendalami soal dokes, terus kita sandingkan dengan beberapa keterangan. Nah, itu hari ini tim sedang berproses di Rumah Sakit Kramat Jati untuk melengkapi beberapa informasi khususnya terkait administrasinya. Jadi administrasi luka dan sebagainya itu saat ini sedang berlangsung di RS Kramat Jati. Oke, itu terima kasih banyak. yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa tadi kita berdiskusi dengan Komnas Perempuan dan menyepakati untuk meminta dukungan dari Komnas Perempuan terkait penyelidikan dan pendalaman ya, terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi menimpa Ibu PC. Sebagaimana berkali-kali sudah pernah kami sampaikan, kita meminta semua masyarakat untuk memahami bahwa terkait dengan dugaan kekerasan seksual, sebagaimana standar hak asasi manusia yang diakui di internasional maupun yang sekarang sudah diakomodasi dalam Undang-Undang TPKS, maka seseorang yang mengatakan dirinya atau kemudian sudah mengadukan dugaan kekerasan seksual itu kepada lembaga hukum, tentu saja harus diasumsikan bahwa orang tersebut adalah korban, diasumsikan dan diperlakukan sebagai bagaimana layaknya seorang korban. Karena itu selama ini Komnas HAM dalam penyelidikannya sangat menghormati ada langkah-langkah misalnya yang sudah dilakukan, pendampingan kesehatan, pendampingan psikologi klinis dan lain-lain, dan tidak akan melakukan langkah apapun sebelum ada persetujuan, tidak saja dari Ibu PC tapi juga dari psikolog klinis. Kita menghormati semuanya. Perkara di luar orang berdebat segala macam, silahkan orang berdebat.
standar hak asasi harus diberlakukan oleh Komnas HAM sebagaimana mestinya. Langkah selanjutnya, karena kami melihat ada kemungkinan bahwa mungkin kami sudah bisa nanti meminta keterangan dari UPC untuk melengkapi pendidikan kami, maka supaya agenda atau tindakan ini atau langkah ini lebih profesional, maka kami memutuskan lebih baik kalau kemudian kita juga mempercayakan Komnas Perempuan yang memang ranahnya ya, di dalam isu kekerasan seksual, lebih spesifik lagi isu perempuan. Pengalaman mereka tentu jauh dibandingkan kita semua, dan itu ranah mereka. Karena itu kami meminta kesediaan Komnas Perempuan untuk membantu, mendukung bukan saja Komnas HAM, tapi proses penyelidikan dan upaya mencari atau mengungkap masalah ini sebaik-baiknya. Itu dalam rangka apa? Sekali lagi supaya standar asasi, norma asasi, dan lebih khusus lagi sensitivitas terhadap korban itu bisa dipenuhi. Jangan sampai kita kemudian dalam rangka melakukan satu upaya untuk menggali masalah, tapi justru menimbulkan ketidaksensitivitas kita terhadap isu hak asasi. Sekali lagi demikian, ini yang mana komisioner kami yang juga punya pengalaman banyak. Kami sampaikan, nanti saya silakan Pak Andi. Silakan Bu Andi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua sekaligus jajaran Komisioner dari Komnas HAM atas kesempatan untuk kita langsung berjumpa dengan teman-teman media massa yang telah terkumpul pada siang hari ini. Komnas Perempuan menyambut baik dan tentunya mendukung upaya dari Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini, termasuk juga mendukung dalam proses pemeriksaan Ibu PC. Seperti mungkin yang kawan-kawan media juga kenali, Komnas Perempuan memang telah berkomunikasi awal setelah diminta untuk hadir oleh pihak Polda Metro Jaya. Tetapi seluruh proses pemberian informasi ini tentunya nanti akan kita kawal bersama bersama dengan Ibu Sandra Meniaga yang telah ditulis, dan untuk Komnas Perempuan timnya nanti akan kami informasikan berikutnya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Bapak Safari Malik, betul sekali dalam proses kita untuk mendengarkan laporan kasus kekerasan seksual, kita perlu memperhatikan tentunya standar-standar hak asasi manusia dan juga berbagai guidelines atau pedoman untuk memastikan proses pencarian informasi ini tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan juga pada saat yang bersamaan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Komnas Perempuan tentunya selama ini berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan karena itu kami sangat mengapresiasi lagi dengan baik langkah yang diambil Komnas HAM, di mana kedua lembaga nasional HAM ini bisa bekerja sama dan kemudian menjadikan sesuatu yang lebih baik bagi kerja-kerja kita di masa depan. Terselenggara. Nah, bagaimana prosesnya berjalan dari proses pengaduan dan proses hukumnya, saya pikir itu lebih penting untuk ditanyakan kepada pihak kepolisian. Saat ini bersama dengan Komnas HAM, kita tentunya akan mendukung upaya untuk memperoleh informasi-informasi yang diberikan di dalam proses tapi masih buka oleh Komnas HAM. Salah satu kerangka kerja yang membedakan dia dengan hukum pidana yang lain adalah memastikan bahwa upaya pemulihan dari pelapor dan korban itu berjalan seiring dengan proses hukum yang ada. Dan juga pasca persidangan ataupun nanti dengan penetapan pengadilan, hak-hak lain terkait dengan pemulihannya itu juga bisa diperoleh. Tentunya di dalam tindak pidana kekerasan seksual undang-undangnya tersebut juga mensyaratkan adanya koordinasi lintas penyedia layanan yang dalam hal ini bisa diselenggarakan oleh pihak-pihak yang memang dirujuk di sana. Dalam proses pemeriksaan juga ada pedoman yang sangat tegas tentang bagaimana melakukan penyelidikan, termasuk misalnya mengupayakan agar pihak penyelidiknya adalah orang yang berjenis kelamin sama dengan korban, yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan penahanan informasi karena merasa malu, segan, lain-lain gitu ya, karena jenis kelamin yang berbeda misalnya.
Juga kalau teman-teman lihat di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual memang mensyaratkan agar aparat penegak hukum maupun penyidik yang terlibat di dalamnya, bahkan para pendamping ini adalah orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Karena diharapkan akan pola pertanyaan misalnya itu tidak akan kemudian justru menderang. Tentunya kami akan mendiskusikan lebih lanjut secara teknisnya seperti apa, termasuk juga soal pengumuman yang ada. Komnas Perempuan tentunya akan tetap mencermati ruang koordinasi dan juga kesepakatan yang dilakukan antara tim Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Kita juga sudah bisa melakukan upaya koordinasi sesuai dengan tindak pidana kekerasan seksual, karena pemeriksaannya kan juga sudah dilakukan beberapa kali dari pihak kepolisian misalnya. Jadi langkah-langkah yang nanti lebih tepat dalam proses penggalian informasi ini akan kita diskusikan lebih lanjut dengan Komnas HAM. Ya, seperti saya sampaikan, saya diminta datang ke Polda untuk menerima keterangan bahwa telah ada laporan kasus kekerasan seksual. Memang kami pernah bekerja dengan Ibu PC, dan itu juga yang kemudian menjadi posisi Komnas Perempuan. Ketika teman-teman melihat rilis dari Komnas Perempuan meminta agar untuk tidak membuat spekulasi macam-macam dulu terkait kasusnya, karena kita butuh memberikan ruang juga untuk Ibu PC untuk bisa berdiskusi sehingga dia bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Kawan-kawan perlu dipahami, Ibu PC posisinya adalah perempuan berhadapan dengan hukum dalam posisi kasus pelaporannya sendiri, sebagaimana dilindungi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Karena itu tentunya spekulasi seperti ini buat kami tidak akan membantu proses pemulihan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa memang kami pernah berbicara dengan IPC untuk bisa mengetahui kondisi. Kalau untuk itu nanti dalam koordinasi dengan Komnas HAM saja. Tadi disebutkan bahwa Komnas Perempuan melakukan pemantauan memastikan bahwa Ibu P dalam arti sebagai korban terduga pelecehan seksual. Sebetulnya kalau kita membaca undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dia tidak hanya membincang soal proses hukumnya saja. Beberapa hal yang harus dilakukan ketika korban atau pelapor yang terbincang, maka langkah-langkah awal seperti dukungan psikologi itu menjadi sangat penting. Kami mengamati bahwa upaya untuk memberikan kekuatan psikologi supaya ibu bisa kemudian melewati situasi-situasi yang sulit itu sebetulnya telah dilakukan. Dan memang saat ini kita juga bisa melihat bahwa kondisi beliau kemarin itu sudah hadir bersama ini. Tapi memang sekali lagi saya menegaskan bahwa upaya untuk menyampaikan itu lebih kompleks dari yang kita perhatikan. Jadi tidak bisa karena semata-mata kita melihat terus kita mengasumsikan bahwa semua hal baik-baik saja atau sudah baik-baik saja. Nah inilah yang akan menjadi bagian dari diskusi dengan tim dalam proses pemeriksaan.